Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat-sahabatku semuanya. Saat ini kita melanjutkan dari kajian kita sebelumnya, yaitu mengenal dari kepribadian dan akhlaknya Rasulullah SAW. Yang mana kemarin kita masih dalam pembahasan tentang cara tawanya Rasulullah SAW, yaitu kurang lebihnya beliau tertawa dengan tersenyum. Dan sehingga ada juga sahabat bercerita Rasulullah SAW pernah tertawa sehingga tampaklah gigi geramnya. Namun saat ini kita akan melanjutkan dari kajian hadis-hadis tentang cara tawa Rasulullah SAW, yang mana ini adalah kajian terakhir dari hadis cara tawanya Rasulullah. Insyaallah di kesempatan kedepannya kita akan mendengarkan dari cara bercandanya atau kelakarnya Rasulullah SAW. Yang baru bergabung, saya ingatkan alangkah baiknya kalian subscribe, karena berhubung subscribe adalah gratis. Kemudian juga dengan subscribe tersebut, secara tidak langsung kalian telah mengikuti kajian saya, yang mana akan ada notifikasi dengan kajian-kajian berikutnya. Baru bergabung, saya harapkan untuk melihat dari kajian-kajian saya sebelumnya untuk mendapatkan kajian tentang kepribadian Rasulullah SAW secara maksimal. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita memohon kepada Allah dengan surat Al-Fatihah. Alhamdulillah sahabat-sahabat semuanya, saat ini kita melanjutkan dari hadis yang mana Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita. Ali bin Rabi'ah, bentar dulu sahabat, kaget mendengar Ali bin Rabi'ah. Ya, Ali bin Rabi'ah. Ia bercerita, syahidtu Aliyan radhiyallahu anhu. Syahidtu Aliyan karamallahu wajhah. Utiya bidabbatin yarkabaha falamma wada'a rijlahu fi rikabin qala bismillah falamma stawa ala dhahriha qala alhamdulillah summa qala subhanalladzi sahharana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina munqalibun summa qala alhamdulillahi salasan wallahu akbar salasan subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Summa dhahika fa qultu lahu min ayyi shay'in dhahikta ya amirul mu'minin? Qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahaka kama sana'tu. Summa dhahika fa qultu min ayyi shay'in dhahikta ya Rasulullah? Qala inna rabbaka la ya'jubu min abdihi idza qala rabbighfir li dhunubi ya'lamu annahu la yaghfiru dhunuba ahadan ghairu. Aku menyaksikan Ali karamallahu wajhah membaca Aku menyaksikan Ali karamallahu wajhah membawa hewan atau membawa dari kendaraannya yang akan hendak dia tumpangi atau dia hendak naiki.
Manakala ia akan meletakkan dari kakinya, maksudnya di atas tunggangan tersebut, ataupun di atas sanggurnya, maka ia telah membaca Bismillah. Jadi zaman dahulu, sahabat-sahabatku, adalah kendaraannya itu kuda dan unta. Namun tentunya ini yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW, yang mana ditiru oleh para sahabatnya. Dan kita sebagai umatnya, alangkah baiknya kita juga menirunya di masa-masa saat ini, yang menaiki motor ataupun naik mobil, sebagaimana mereka telah meniru Rasulullah SAW. Walaupun mungkin kendaraannya tidak sama. Wallahu a'lam. Maka beliau telah membaca Bismillah dengan menyebut nama Allah. Manakala ia telah duduk tenang, maksudnya di atas kendaraan, duduk dari hewan tersebut, maka ia telah membaca Alhamdulillah. Ketika hendak naik, membaca Bismillah. Ketika sudah duduk dengan posisi yang benar, sehingga ia mengucapkan Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kemudian ia berdoa, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Maha suci Engkau yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu untuk menguasainya, dan sesungguhnya hanya kepada Engkaulah kami tempat kembali. Setelah itu ia membaca Alhamdulillah 3 kali, Allahu Akbar 3 kali, dan Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Maha suci Engkau ya Allah, sesungguhnya aku telah menganiaya diriku, sebab tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali Engkau. Kemudian Ali karamallahu wajhah tertawa, maksudnya beliau tertawa. Maka aku pun bertanya kepadanya, wahai Amirul Mukminin, mengapa engkau tertawa? Kenapa Anda tertawa? Maka ia menjawab, aku melihat Rasulullah SAW melakukan sebagaimana yang telah kulakukan yang telah saya lakukan tadi, atau yang telah baru saya lakukan. Kemudian beliau tertawa. Kemudian Rasulullah tertawa, maksudnya Rasulullah tertawa. Ketika itu Ali karamallahu wajhah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa Anda tertawa? Beliau bersabda, sesungguhnya Rabbku amat kagum terhadap hambanya bila ia berkata, ya Rabbi ampunilah dosa-dosaku. Ia tahu bahwa tiada seorang pun yang dapat mengampuni segala dosanya selain dari Zat yang Maha Agung, yaitu Allah. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah telah melakukan sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ini tentunya ada dasarnya, karena dasarnya para sahabat tersebut sangat-sangat mencintai Rasulullah SAW. Sehingga kita sudah mendengar dari Al-Quran yang telah dikekalkan di dalam Al-Quran, wassabiquna awwaluna minal muhajirin wal ansar ila akhir ayat, yang mana Allah menyebut dari orang-orang muhajir dan orang-orang ansar, yaitu para sahabat. Dan ada juga yang mana di dalam Al-Quran dinyatakan di dalam karyanya Sayyid Alawi Al-Maliki Al-Hasani, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas, kamu adalah sebaik-baik dari manusia, yang mana Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasani menulis, mengutip di tulisan beliau di kitab Mustalahul Hadis beliau, telah menulis mengatakan bahwasanya yang berhak mendapatkan dari khairul ummah atau sebaik-baik umat adalah para sahabat. Dan siapa lagi yang dia berusaha mengikuti seperti para sahabat mengikuti Rasulullah. Sehingga kalau dalam kata-kata mengikuti sini tentunya
mengikuti dari hal-hal yang dulu dilakukan oleh Rasulullah SAW, lalu ditiru oleh para sahabat. Kemudian di sini pun Sayyidina Ali karamallahu wajhah, karena kecintaannya, beliau telah meniru dari gerak-gerik dan cara doanya dan tawakalnya Rasulullah SAW. Sehingga di akhir dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, tertawa, beliau tertawa, dan Sayyidina Ali karamallahu wajhah pun melakukan dengan adanya tertawa. Sehingga apa yang terjadi? Dari sahabat yang lain bertanya, ya Rasulullah, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau tertawa? Sehingga ia berceritalah dari hadis yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya di dalam mustalahul hadis ini, suatu hadis yang dilakukan dengan suatu perkara, saya kurang ingat, kurang berani saya menyampaikan. Namun seingat saya adalah hadis namanya mursalsal, hadis yang disampaikan secara ditunjukkan apa yang dilakukan. Wallahu a'lam. Jika kalian menemukan jawabannya, tolong beri komentar yang positif untuk mendukung dari channel saya yang tahu dengan kajian mustalahul hadis. Begitulah yang dilakukan oleh para sahabat untuk menunjukkan rasa kecintaan mereka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tentunya nanti saya insya Allah menulis di deskripsi tentang doa-doa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan apa yang terjadi lalu dicontohkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Amir bin Sa'id diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dari Abul Ahwas dari Abu Ishaq yang bersumber dari Ali bin Rabi'ah radhiyallahu anhu. Jadi Ali bin Rabi'ah ini melihat dari Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Wallahu a'lam. Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu menceritakan pengalaman ayahnya Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu sebagaimana berikut. Qala Sa'dun laqad ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahika yaumal Handaq hatta yadat nawajizuhu. Qala qultu kaifa kana dahkuhu? Qala kana rajulun ma'ahu tursu wa kana Sa'du ramiya wa kana rajulun yaqul kadza wa kadza biturasi yughadi jabhatahu wa naza'alahu Sa'dun bisahmin falamma rafa'a ra'sahu wa ma'u falam yakhta hadhihi minhu ya'ni jabhatahu wanqalabu rajulu wasala bi rijlihi wa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta yadat nawajizuhu. Qala qultu min ayyi shay'in dhahika? Qala min fi'lihi bi rajuli. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya aku melihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau tertawa pada waktu perang Khandaq sehingga telah tampaklah gigi gerahamnya. Selanjutnya Amir bin Sa'id bertanya, apa sebab Rasulullah SAW hingga beliau tertawa? Sa'id ayahnya menjawab, ayah dari si yang melihat menjawab, ada seorang laki-laki kafir yang sedang memegang perisai. Pada saat itu Sa'ad bertugas sebagai pemanah. Laki-laki kafir itu berkata begini dan begini dengan perisai penutup dari dahinya. Maka Sa'id mencabut anak panahnya. Tak kala laki-laki itu menyumbulkan kepalanya atau melihatkan kepalanya.
dari perisainya. Ia lepaskan anak panahnya. Ternyata tidak meleset, anak panahnya mengenai dari si laki-laki itu. Ia pun terjungkal dan terangkat. Maksudnya dia karena kena panah tadi jadi terjungkal ataupun terangkat kakinya ke atas. Melihat kejadian itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertawa. Hingga dengan tertawa tersebut tampaklah gigi gerahamnya. Apa sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tertawa? Amir bin Sa'ad menjawab, karena Sa'ad telah berhasil dari membunuh laki-laki kafir tersebut. Ketika suatu perang di Khandaq, Rasulullah SAW melihat dari Sa'ad yang mana ada seorang kafir yang berbicara, mungkin saat itu tidak tahu apa yang dibicarakannya, karena dia bergumam, maka saat dia melihatkan kepalanya keluar dari perisai, ternyata Sa'ad telah dengan cepat mengambil anak panahnya dan memanah dari pemuda tersebut, dari laki-laki tersebut, yang mana panah tersebut tidak meleset dan mengenai dari dia, sehingga dia tersebut telah terjungkal atau terangkat kakinya, karena ya di antara kaget juga dia mungkin, ya kan, posisinya kena panah, lalu dia terjungkal, yang mana dengan hal tersebut Rasulullah SAW telah tertawa melihat kejadian tersebut. Wallahu a'lam. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar dari Muhammad bin Abdullah al-Ansari, dari Abdullah bin Aun, dari Muhammad bin Muhammad, dari Aswad yang bersumber dari Amir bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan dari kajian akhir kita tentang cara tawanya Rasulullah SAW, yang mana tertawa Rasulullah SAW ya dari cerita hadis yang telah kita dengarkan. Rasulullah SAW telah menertawai bahwasanya beliau suatu hal yang telah beliau bayangkan, bahwasanya Allah itu menyukai yang mana hamba ini senantiasa meminta dalam setiap hal apa yang dia lakukan, memohon ampun kepada Allah. Kenapa beliau tertawa? Karena beliau melihat bahwasanya Allah Azza wa Jalla melihat dari hambanya. Memang ya, apa yang dilakukan oleh hamba tersebut, dia ini betul-betul hamba ini tahu siapa lagi yang bisa memberikan ampunan melainkan dari Allah Azza wa Jalla. Itu yang telah membuat Rasulullah SAW tertawa. Kemudian di hadis berikutnya Rasulullah SAW telah tertawa dikarenakan beliau telah melihat dari seorang laki-laki terjungkal di saat dia bergumam di dalam perisainya, dia mengeluarkan dari kepalanya yang saat itu, kemudian panah yang dilesetkan oleh Sa'id mengenai dari dia. Wallahu a'lam. Begitulah cerita dari hadis-hadis ini, sehingga hadis yang mana dikerjakan dengan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itu kurang lebihnya disebut dengan hadis mursal. Hadis yang dilakukan dengan cara meriwayatkan hadis tersebut dengan dilakukan juga. Dan itu banyak ulama-ulama melakukan dari hadis-hadis tersebut. Bahkan ditentukan dari jamnya, ada yang Rasulullah SAW meriwayatkan hadis di dalam jamuan tamu dengan makan kurma, dan banyak lagi hadis-hadis mursal yang seterusnya. Kurang lebihnya seingat saya hadisnya adalah namanya hadis mursal. Semoga kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meniru dan mencontoh dari para sahabat karena kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan adapun kita yang diberi kekuatan oleh Allah untuk bisa meniru Rasulullah, itu akan memberikan kesan yang luar biasa terhadap kehidupan kita dan hati kita terutamanya. Apalagi di akhir hayat kita, sehingga kita akan dimudahkan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW karena kita telah berusaha membuktikan kecintaan kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.